Hai guys, balik lagi dengan gue Jonathan, dan di video kali ini gue bakal nge-review keyboard dari VX, yaitu VX 9 Pro. Jadi dulu gue sempat ngebikin comparison antara keyboard 96-nya Kudu dengan 96-nya VX yang VX 9. Dan untuk iterasi barunya dari VX itu dia ngeluarin yang VX 9 Pro dengan layout yang cukup berbeda. Untuk yang VX 9 dulu itu kan dia compact 96. Kalau yang ini nih jatuhnya jadi kayak compact 98 kalau orang lain biasa sebutnya, kayak FC 980M gitu. Dan untuk panjangnya itu dia sedikit lebih panjang dibandingin yang dulu, tapi menurut gue secara layout sih gue pribadi lebih suka layout yang kayak gini. Pertama, gue bakal mulai dari build dari keyboard ini. Untuk keyboard ini nih, impresi awalnya gue itu barangnya tuh cukup kokoh dan di harganya itu kayak bisa dibilang menarik lah. Lalu di unit gue tuh gue terima yang warna hitam, tapi akan ada yang warna putih juga. Untuk pembagiannya, keyboardnya bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada top case, bottom case, dan juga ada plate. Untuk case-nya sendiri dia itu terbuat dari bahan plastik yang kerasa cukup solid dengan teksturnya itu yang cukup grainy. Lalu untuk plate-nya dia itu bahannya logam dengan coating cat yang bisa lecet tapi nggak segampang itu. Oh iya, untuk keyboard ini dia juga ada LED indikator yang ada di atas keyboard seperti ini. Terus pada bagian bawah keyboard ini dia itu ada 4 rubber feet. Lalu dia juga ada 2 stage slip-up feet di bagian belakang keyboardnya, dan dia itu bisa diatur buat nambahin inclination mau berapa derajat. Untuk slip-up feet-nya sendiri menurut gue sih cukup oke, tapi sayangnya untuk yang rubber feet-nya dia kurang tebel. Jadi di unit gue itu keyboardnya gampang sliding, jadi kalau misalnya kalian kayak gerak-gerakin keyboardnya, dia itu bakal bisa gerak meskipun punya rubber feet. Dan setelah gue lihat-lihat lagi di bagian tengah keyboardnya itu, dia agak sedikit lebih menggelembung gitu, jadinya rubber feet-nya itu nggak ke kontak sama deskmat gue. Dan untuk keyboard ini nih kabelnya juga detachable. Untuk port USB di bagian bawah itu dia menggunakan daughterboard, menggunakan Type-C. Dan untuk USB compatibility-nya itu juga bisa dibilang terbatas karena untuk clearance-nya itu sangat amat tipis. Lalu di keyboard ini di bagian belakangnya itu dia juga ada kabel routing. Untuk kabel routingnya itu bisa kanan kiri dan juga langsung ke belakang. Dan untuk yang terakhir, berat keyboard ini di 1100 gram. Sekarang gue bakal lanjut ke keycap yang menggunakan keycap ABS double shot dengan ketebalan 1 mm. Untuk font yang dipakai menurut gue sih cukup bagus, dia itu tidak alay. Dan untuk di beberapa keycapnya itu sublegends-nya menggunakan pad printing untuk sublegends-nya. Untuk keycapnya overall cukup standar dari keyboard-keyboard lainnya juga. Tapi kebenaran di unit gue itu yang gue notice adalah keycapnya cukup bergelombang. Jadi kalau misalnya kalian lihat dengan angle seperti ini, keycapnya itu nggak rata meskipun profilnya sama. Setelah gue tes menggunakan keycap yang berbeda, hasilnya itu tuh nggak kayak gini, hasilnya rata. Jadi tebakan gue sih dari keycapnya, tapi gue nggak tahu untuk unit orang lain kayak gimana. Di unit gue kebenaran kayak gini. Lalu untuk compatibility keycaps di keyboard ini bisa dibilang sedikit lebih rumit dibanding keyboard lainnya. Soalnya dia itu akan membutuhkan shift 1,75U, lalu membutuhkan 31U untuk bottom row, dia itu untuk modifiernya, dan juga satu lagi untuk bottom row untuk numpad 0-nya. Kalau kalian mau ngebeli keycaps biar color matchingnya lebih bener, kalian tinggal perhatikan untuk keycaps nanti gue sebutkan. Sekarang gue bakal lanjutin membahas switch, dan untuk switch di keyboard ini dia menggunakan switch Otemu. Kebenaran di unit gue mendapatkan Otemu Red. Untuk switch yang di keyboard gue ini, gue ngerasa switchnya tuh kayak vintage switch yang udah lama gak dipakai. Jadi tuh dia bisa dibilang cukup inkonsisten dari scratchiness-nya, dari switch ke switch, dan juga dari satu switch juga cukup inkonsisten. Setelah itu, yang gue notice dari keyboard ini nih, switch-nya tuh agak ngadet deh di awal-awal. Tapi setelah gue pakai kurang lebih 1 minggu, gue ngerasa keyboard ini switch-nya tuh lebih mending. Tapi masih ada gejala-gejala umum dari switch-switch Otemu yang dia inkonsisten, spring ping, setelah itu juga cukup scratchy. Tapi kalian nggak usah khawatir karena keyboard ini switch bisa diganti dengan mudah karena dia itu menggunakan universal socket yang bentuknya mirip Gateron socket dengan 5-pin compatibility. Jadi kalian bisa masukin switch yang 5 pin tanpa harus motong pin plastiknya. Setelah itu untuk LED-nya dia itu juga flash di PCB-nya. Jadi kalian nggak usah khawatir switch ada yang nggak kompatibel gara-gara LED itu nonjol. Nah sekarang ke bagian stabilizer yang menurut gue sih sangat menarik ya di keyboard ini. Soalnya kata VX itu kedepannya mereka akan menggunakan stabilizer yang ini, dan stabilizer yang di unit gue sih bagus banget ya untuk keyboard bawaan. Dan bisa dibilang untuk keyboard stock pas pertama kali gue coba itu tuh hampir nggak ada rattle. Dan setelah gue pakai beberapa lama muncul ada suara rattling dikit, tapi dikit banget. Itu kayak normal, kayak abis kalian ngeloop gitu dan loopnya nggak perfect, jadi masih ada suara rattle dikit. Dan menurut gue sih nggak apa-apa, apalagi ini barang yang stock. Dan ya untuk stabilizernya bisa dibilang keyboard ini bagusnya pakai banget.
Tapi secara teknis, stabilizer ini masih menggunakan plate mount stabilizer dengan warnanya itu yang menyerupai Holy Panda. Jadinya cukup berbeda ya daripada yang biasa yang antara putih doang atau hitam doang. Terus untuk stabilizernya tuh dia juga ada pre-loop, jadi kalian kalau nggak mau nambahin loop lagi juga nggak apa-apa. Sekarang gue bakal lanjutin cara ngebongkar keyboard ini, yang bisa dibilang cukup mudah. Jadi pertama kalian cuma tinggal nyiapin benda buat nyongkel sama obeng. Kebenaran di unit gue itu tuh gue cuma tinggal nyongkel di bagian sampingnya doang. Kurang lebih kayak begini. Untuk close-up-nya seperti ini. Dan setelah top dan bottom case sudah lepas, gue cuma tinggal hati-hati karena dia itu ada kabel JST yang hubungin daughterboard ke PCB-nya. Itu tuh sebenarnya cuma tinggal dilepas aja dan kelar untuk proses pembongkarannya. Kalau untuk dalemannya, dia itu PCB-nya seperti ini. Nah, setelah itu di antara PCB dan plate, dia itu ada EVA foam yang kurang lebih 3 mm. Dan di bagian bawah PCB itu dia ada EVA foam setebal 2 mm. Tapi kebenaran case foamnya itu tuh dia kompres dengan komponen dari PCB-nya. Tapi dari pengalaman gue sih dia nggak ada konslet atau apa. Tapi kalau misalnya basah, mungkin bisa menyebabkan adanya konslet. Nah, yang gue notice setelah gue ngebongkar itu, ternyata tuh dia ada screw di bawah flip up fit. Dan pas gue bongkar, dia itu tuh nggak ada kayak resistance sama sekali atau ngegigit. Dan gue jujur kurang tahu tujuannya tuh buat apa, soalnya di unit gue tuh nggak gitu ngaruh. Lalu sekarang gue bakal lanjutin ke lighting di keyboard ini, yang menurut gue sih cukup oke, tapi ada beberapa bagian yang disayangkan. Untuk fitur lightingnya bisa dibilang standar dengan semua barang RGB sekarang, dengan fitur banyak banget. Habis itu kalian bisa kontrol menggunakan onboard dan juga menggunakan software. Nah, untuk kontrol onboardnya itu nggak bakal seluas kontrol menggunakan software, tapi untuk kontrol software itu kalian harus jalanin softwarenya biarin settingannya tuh ke-apply di keyboardnya. Setelah itu untuk lightingnya tuh yang menurut gue menarik sih cuma yang audio visualizer. Seperti di VX5 Pro, dia itu menggunakan desktop audio untuk ngebikin visualizernya, jadi nggak menggunakan mic. Nah, sayangnya itu untuk keyboard ini nih, lightingnya itu tuh keyboard ini nggak gitu terang, jadinya nggak berasa megah gitu RGB-nya. Tapi buat gue pribadi sih itu sama sekali bukan masalah, tapi mungkin untuk orang lain itu bisa menjadi masalah buat mereka. Terus kalau misalnya kalian tekan F-N, kiki yang ada di layer kedua itu akan menjadi putih, dan untuk kiki yang lain tidak akan muncul LED-nya. Kalau buat software keyboard ini sih menurut gue cukup menarik, karena setelah gue coba, ternyata software di keyboard ini nih sama persis sama software di VX5 Pro. Dan gue nggak usah install aplikasi baru untuk ngedetect keyboard ini. Nah, untuk software sama persis kayak dari VX5 Pro, jadi kalian bisa gonta-ganti fungsi key, nambahin makro, dan juga gonta-ganti lightingnya. Itu sangat amat standar dan as expected dari brand-brand gaming sekarang. Nah, yang disayangkan dari software ini adalah dia itu harus terbuka softwarenya buat nge-apply profile yang kalian bikin. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada software atau kalian softwarenya matiin, dia itu kayak anggapannya nggak ada onboard memory buat nge-store apa yang kalian udah lakukan. Jadinya itu menurut gue sih cukup disayangkan ya. Nggak hanya untuk settingannya, tapi untuk lightingnya juga dia nggak ke-store. Untuk aksesoris keyboard ini, dalam boxnya itu kalian bakal mendapatkan satu buku manual, satu kabel Type A to Type C, setelah itu satu wire keycap puller, dan juga satu switch puller. Untuk kabel, keycap puller, dan juga untuk manual itu cukup straightforward dan udah cukup oke. Tapi yang disayangkan tuh di switch pullernya yang masih agak susah dipakai. Jadi kalian kalau mau lepas switch, lebih mending ngebeli switch puller yang lain. Oke, sekarang gue bakal lanjutin ke pengalaman gue menggunakan keyboard ini. Dan kalian mungkin nyadar gue ganti baju, soalnya ini udah 1 hari setelah gue syuting dan gue nyadar bahwa bagiannya terlalu panjang. Jadi sekarang gue bakal pendekin. Pertama, gue bakal mulai dari sisi positifnya terlebih dahulu. Gue itu sangat suka dengan dia punya stabilizer karena dia itu tidak ada rattle bisa dibilang. Dan ya, yang tadi gue udah bilang itu, dia punya stabilizer sangat amat memuaskan untuk keyboard bawaan gini. Setelah itu gue bakal lanjutin ke poin kedua, yaitu di ukurannya. Dia ini bisa dikata compact full size, dan untuk ukurannya itu kecil banget. Itu bisa dibilang nggak gitu jauh beda dengan daily driver yang gue sekarang pakai. Dan selama gue pakai sih gue nggak ngalamin adanya kayak tempat gerakin mouse yang terlalu kecil. Jadi menurut gue sih ini cukup bagus ya dari segi ukuran. Dan poin yang terakhir tuh dari build-nya, yang menurut gue untuk build keyboard ini cukup memuaskan, apalagi dengan harga segini kalian ngedapatin kayak build quality yang bisa dikata cukup premium. Sama mungkin gue ngasih tahu lagi bahwa selama gue pakai keyboard ini gue nggak ngalamin adanya kayak key yang chattering atau misalnya ghosting atau misalnya nggak ke register sama sekali gitu tuh selama gue pakai buat main game ataupun buat ngetik. Dan sekarang gue bakal lanjutin ke sisi negatifnya. Untuk sisi negatif di keyboard ini nih sebenarnya terutama yang gue pengen tekanin tuh di switch. Dan switch di keyboard ini bisa dikata dapatnya batch OTEMU yang jelek. Dan untuk batch OTEMU yang jelek ini gue pribadi sih nggak bisa pakai ya, soalnya cukup mengganggu. Mungkin emang kebiasaan gue pakai switch yang cukup mahal bisa dibilang. Jadinya pas gue pakai switch yang OTEMU ini, gue bisa ngerasain ada kayak resistance yang gue kurang suka.
Tapi overall dari segi switch di keyboard ini dibandingin Otemu Red lainnya cukup noticeable sih dari dia punya scratchiness dan inkonsistensinya, kayak lebih noticeable dibandingin biasa. Untuk poin kedua itu tuh di bagian bawah keyboardnya, yang tadi gue udah bilang dia itu udah agak kayak ngembung gitu di unit gue. Jadi kalau misalnya gue nggak pakai fit dia gampang kegeser-geser. Itu sih sebenarnya bukan masalah besar buat gue, tapi gue harus point out itu karena nggak semua orang itu bisa kayak terima kayak begitu. Lalu untuk poin ketiga yaitu di bagian keycapnya yang agak bergelombang. Ini sih sebenarnya cuma kayak ngeganggu peace of mind gue doang, meskipun kalau dipakai itu nggak gitu ngaruh dan bahkan nggak berasa gitu. Tapi gue cuma mau nge-point out doang, ini cukup sedikit mengganggu gue sih sebenarnya, tapi sebenarnya bukan masalah sih, guanya aja yang terlalu nitpicking. Sekarang ke penutupnya, dan untuk rekomendasi iya atau enggak. Jujur buat rekomendasi iya atau enggak, gue itu cukup di tengah-tengah, karena ya tadi buat gue pribadi dari segi typing experience menggunakan switch Otemu yang gue dapet ini itu tuh cukup buruk ya, dan untuk typing experience-nya itu nggak gitu asik menurut gue. Tapi kalian harus keep note juga bahwa switch Otemu itu tuh di satu unit keyboard itu bisa aja berbeda-beda. Jadi kayak unit gue dan unit temen gue gitu bisa aja kayak karakter switch itu beda banget. Jadi mungkin kebenaran di gue punya aja yang apes. Dan ini sebenarnya buat kalian nge-decide sendiri, apakah kalian oke untuk menerima switch yang kayak begini yang kalian pakai, atau kalau misalnya kalian punya budget yang lebih untuk langsung mengganti switch-nya. Soalnya jujur rekomendasi gue itu kalau kalian mau beli ini, switch-nya itu langsung diganti, soalnya cukup mengganggu sih dari pengalaman gue gitu. Tapi other than that, masalah yang gue alami sih bukan masalah signifikan. Jadi itu kayak masalah kecil-kecil yang gue emang sengaja nyari. Dan untuk segi positifnya menurut gue kayak nge-outbalance dari sisi negatifnya. Dia bisa dibilang salah satu keyboard budget yang build-nya itu cukup bagus dan sangat amat memuaskan menurut gue. Jadi keputusan untuk ngebeli atau enggak itu balik lagi ke kalian. Kalian oke nggak dengan switch Otemu yang bisa dibilang sangat amat gacha, apalagi di barang yang gue dapat kebenaran gacha gue lagi jelek. Dan untuk video ini kayak gini aja, untuk typing test akan gue sertakan setelah ini. Dan ya, terima kasih sudah nonton sampai sini, like dan subscribe kalau misalnya kalian suka, dan see you!